Awal cerita, seorang guru memberikan rapor semester kepada Oh Jisoo. Hasil studi dan sikapnya selama sekolah sangat sempurna. Sampai-sampai sang guru memberinya saran untuk melakukan beberapa kesalahan kecil supaya dia bisa belajar dari kesalahan itu. Takutnya, jika dia tidak belajar dari pengalamannya, dia akan membuat masalah yang sangat besar. Saat pulang, dia pergi ke loker umum di stasiun kereta. Dia mengambil sejumlah uang dari kantong, lalu menukarnya dengan kantong lain. Itu adalah metode transaksi Ohji dan rekan kerjanya. Gak lama dari itu, aplikasi di handphonenya berbunyi dan muncul notif pertolongan. Scene berpindah, seorang PSK sedang disekap oleh pria parubaya. Wanita itu memanggil pertolongan melalui sebuah gelang khusus. Kemudian datanglah seorang pria tua kekar menampari pelaku hingga ketakutan. Pria itu bernama Lee Wang Chul. Dalam series ini, dia dipanggil dengan sebutan Tuan Lee. Setelah itu, Tuan Lee menelpon seseorang yang disebut Paman, yang dimana sosok Paman itu adalah Ohji. Dengan suara yang disamarkan, Ohji memberikan instruksi kepada Tuan Lee untuk meminta ganti rugi pada pelaku karena sudah menyakiti mitra kerjanya itu. 업무상 재해로 인한 미납 배상금 167만 7천 원이 발생했습니다. Setelah itu, kita diperlihatkan dengan dunia bisnis gelap yang dilakukan Ohji selama ini. Dia menjadi seorang leader penyedia jasa keamanan bagi para PSK melalui aplikasi yang dia kembangkan. Secara teknis bisa disebut mucikari, dan sebagai pemimpin, Ohji bekerja di balik layar tanpa ada seorang pun yang mengetahui. Dia bertugas untuk menerima pesanan lalu melaporkannya kepada Tuan Lee. Tuan Lee sendiri bertugas untuk mengantar PSK yang dipesan lalu melindunginya. Jika terjadi sesuatu, mereka bisa menggunakan gelang khusus untuk memanggil Tuan Lee. Uang yang didapat akan disetorkan melalui loker umum. Tuan Lee menyetorkan uangnya lewat loker itu, dia juga mengambil gajinya di loker itu. Jadi begitu konsep transaksinya. Keesokan harinya, Ohji diminta Pak Cho untuk menjadi asisten Baegyuri di sebuah klub yang bernama Masalah Sosial. Ohji merasa canggung karena Baegyuri adalah wanita idamannya. Malamnya, Baegyuri meminta Ohji bertemu dengannya di kedai kopi untuk membahas kuesioner di klubnya itu. Bahagia bukan main ketika gebetan ngajak ketemuan, Ohji menutup layanannya dan memberitahu Tuan Lee untuk libur sementara waktu. Di kedai kopi, Baegyuri yang menawan membuat Ohji canggung. Tak lama dari itu, Ohji mendapat notif pertolongan dari mitra kerjanya yang bernama Min Hee, yang juga teman sekelasnya sendiri. Posisinya di sini Min Hee hanya mengetahui Paman, jadi dia tidak tahu kalau Ohji itu sosok Paman yang sebenarnya. Nah, di saat yang sama, Min Hee dihadapkan dengan 3 orang pria jahat. Nampaknya salah satu di antara mereka adalah pria parubaya sebelumnya yang ingin balas dendam kepada Tuan Lee. Tuan Lee yang lagi skip kerja, gak bisa bantu. Akhirnya Ohji berusaha membantunya dan meninggalkan Gyuri. Sebagai teman, Ohji tidak tega membiarkan Min Hee begitu saja. Selain itu, jika Min Hee menjadi korban dan masuk berita, bisnisnya juga akan diusut. Nah, karena tidak ada pilihan lain, Ohji menelpon polisi untuk menakuti preman yang mengganggu Min Hee. Singkat cerita, para preman pun kabur dan Min Hee lolos dari kejadian itu. Sayangnya, seorang polisi menyadari kejanggalan di tempat itu. Kembali ke kedai, Gyuri sudah tidak ada. Besoknya Ohji tertidur di meja sekolah dan Gyuri datang menghampirinya. Dia melihat 2 handphone milik Ohji, yang satu ada di meja dan satu lagi ada di tas. Flashback sedikit, saat makan malam Gyuri terlihat kesal karena orang tuanya selalu memaksa dirinya menjadi CEO baru di perusahaan mereka. Dengan terpaksa, Gyuri tersenyum dan setuju untuk pergi bersama mereka ke pertemuan bisnis. Kembali ke sekolah, ternyata Gyuri mengambil handphonenya Ohji. Namun karena terkunci, akhirnya Gyuri mengajak Ohji ke suatu tempat. Di sana, Gyuri meyakinkan kembali Ohji untuk bergabung dengan klubnya itu. Dengan rayuan manis, Ohji luluh dan menyetujuinya. Gyuri mengundang Ohji ke grup obrolan. Saat membuka handphonenya, Gyuri mengamati sandi yang dia gunakan dengan harapan sandinya itu sama dengan handphone yang dia ambil. Ternyata, Gyuri berhasil membuka handphonenya Ohji dan melihat percakapannya dengan Tuan Lee. Sementara itu, Ohji terlihat senang karena dia bisa lebih dekat sama gebetannya itu. Namun tiba-tiba dia panik mengetahui handphone satunya telah hilang, yang dimana handphone itu sangat penting untuk menjalankan bisnisnya. Ohji pergi mencari, GPS menandakan handphonenya ada di area sekolah. Kecurigaannya itu menghancurkan momen Kitae, pacarnya Min Hee.
Dan akhirnya dia dihajar habis-habisan. Untungnya ayah Oji datang menyelamatkannya. Sang ayah membawanya keluar untuk makan malam dan terjadi sedikit cekcok di antara mereka karena perbedaan pendapat. Tak lama dari itu Oji mendapat sinyal handphonenya bergerak di dekatnya. Dia meninggalkan ayahnya bergegas untuk mengejar sinyal tersebut. Di saat yang sama Gyuri tertawa lepas melihat foto-foto alay Oji di galerinya. Tiba-tiba dia terbungkam melihat foto gulungan uang yang sangat banyak. Tak lama dari itu, pesanan pekerjaan dari Minhee masuk. Gyuri menerimanya. Di sisi lain, Minhee tiba-tiba trauma dengan masa lalunya dan Tuan Lee pun datang membantu. Saat Tuan Lee menelpon nomor paman, dia malah menelpon Gyuri yang kebetulan ada di tempat yang sama. Kecurigaan mulai terjadi, namun sempat teratasi. Di rumah, Oji menghubungi Pak Lee dengan handphone lamanya, memberitahu dia bahwa tidak ada pekerjaan untuk sementara waktu. Namun Gyuri sudah menerima satu pekerjaan dari Minhee, dan hal itu membuat Oji tambah panik karena aplikasi rahasianya digunakan seseorang, dalam arti Gyuri ya. Nah, di saat yang sama Gyuri menelpon Oji dengan suara yang disamarkan. Dia memeras Oji dan mengancamnya. Seketika Oji melacak dan mengirimkan lokasi handphonenya pada Tuan Lee. Gyuri yang menyadari Tuan Lee sedang memburunya, akhirnya dia pergi dari tempat kejadian itu. Keesokan harinya Oji tidak sekolah karena dia terlalu takut. Gyuri datang mengantarkan kopi ke rumahnya. Mereka mengobrol seperti biasa karena Oji tidak menyadari bahwa Gyuri yang mengambil handphonenya. Di kamar mandi, Gyuri melancarkan aksinya. Dia menghubungi Oji dengan suara yang disamarkan, menyuruhnya untuk pergi ke suatu tempat dengan alasan akan memberikan handphonenya di sana. Gyuri mengambil kesempatan itu untuk mencuri uang yang sempat dia lihat di dalam foto. Saat ditemukan, Gyuri kesulitan mengambilnya. Seketika dia teringat dengan sikap Oji yang terlalu baik. Gyuri menjadi tidak tega dan dia mengurungkan niatnya mencuri uang itu. Namun tiba-tiba ayah Oji datang dan Gyuri segera bersembunyi di dalam lemari. Ayah Oji yang menemukan koper itu memeriksanya dan tidak sengaja uangnya berhamburan. Seketika dia mencuri semua uang itu lalu pergi. Gyuri yang merasa bersalah ikut mengejarnya. Sementara itu Oji yang sedang mencari handphone tidak sengaja melihat ayahnya mencuri uang miliknya. Namun dia kehilangan jejaknya dan seketika melihat Gyuri di seberang jalan memegang handphone rahasianya selama ini. Menyadari bahwa pelakunya adalah Gyuri, seketika dia menyerang namun Gyuri membantingnya. Oji kecewa dan tentunya Gyuri juga menyesal. Di sekolah, Kitae mengintimidasi Oji karena kejadian sebelumnya. Gyuri melihat apa yang terjadi dan membelanya. Dia juga berkata bahwa Oji adalah pacarnya. Oji kaget. Setelah melakukan semua hal ini, kenapa Gyuri tiba-tiba mengaku pacarnya? Ada apa? Setelah itu Gyuri membawanya ke suatu tempat. Ponsel rahasianya masih ditahan dan Gyuri menyarankan Oji bekerja sama dengannya untuk memperluas bisnis itu, tapi Oji mengabaikannya. Singkat cerita, Oji menemukan alamat ayahnya. Saat dia pergi untuk mencarinya, Gyuri datang dan dia terus memohon agar Oji mengizinkannya bergabung dengan bisnis ekstrim itu. Namun Oji tetap mengabaikannya. Gyuri terus mengikuti Oji hingga dia menemukan rumah ayahnya. Namun tidak ada siapa-siapa di sana. Mereka pun menunggu. Di sana Oji menjelaskan kepada Gyuri bahwa bisnisnya itu bukanlah menjadi seorang mucikari, melainkan penyedia jasa keamanan. Selain itu Oji heran kenapa seorang bayi Gyuri yang kaya raya ingin sekali bergabung dengan bisnisnya itu. Ternyata itu semua karena Gyuri sudah tidak tahan dengan sikap orang tuanya yang selalu memaksa kehidupannya. Tapi Oji belum menyadari hal itu. Esoknya ayah Oji tiba. Dia diinterogasi oleh anaknya sendiri dan meminta uangnya dikembalikan. Bodohnya ayah Oji mengikuti bisnis semacam Bitcoin abal-abal yang mengakibatkan semua uangnya itu hilang. Dengan kecewa Oji kembali pulang. Sepanjang jalan dia terdiam menolak Gyuri untuk berbicara. Karena tidak ada uang yang tersisa, Oji keluar dari bimbel untuk sementara waktu. Parahnya, bisnisnya kini mati total karena Tuan Lee tidak mau bekerja sebelum gaji barunya dikirim. Minhee datang kepada Tuan Lee menanyakan kapan dia bisa bekerja lagi. Tuan Lee menjelaskan keadaannya dan memberikannya saran untuk berhenti dari pekerjaan itu karena umur dan kondisi mental yang tidak baik. Sementara itu Oji terus mencari uang dengan pekerjaan baru, tapi itu tidak cukup.
Gyuri yang merasa bersalah menawarkannya uang untuk memulai bisnisnya kembali. Oji menolaknya dan kemudian pergi. Itu karena Oji masih belum bisa memaafkan Gyuri. Karena terlalu sibuk bekerja, Oji tidak fokus belajar dan sering tertidur di kelas. Hal itu membuat nilainya turun drastis. Mengetahui hal itu, salah satu siswa mengejeknya dan seketika Oji menonjoknya karena dia kesal. Masa tidak tahan dengan situasi itu, dia menghampiri Gyuri dan menerimanya bergabung ke dalam bisnis. Singkat cerita, bisnis berjalan kembali. Keuangan mereka perlahan terus bertambah. Di sekolah, Gyuri dan Oji mendiskusikan pekerjaan mereka. Gyuri juga memperlihatkan sisi gelap di sekolah mereka yang tidak diketahui Oji, seperti joki laporan, pengedar rokok, siswi ani-ani, dan sebagainya. Gyuri mengetahui semua itu karena dia orang dalam atau gadis yang mengetahui segalanya. Gyuri juga menyarankan Oji untuk mempekerjakan atlet judo kenalannya sebagai gigolo. Namun Oji tidak yakin itu akan berhasil. Di malam hari, Gyuri membuat iklan palsu untuk memancing atlet judo kenalannya itu. Sayangnya, hal itu tidak mendapat respon positif. Tentu saja karena jasa yang ditawarkan Oji adalah keamanan. Atlet judo tidak membutuhkan hal itu karena mereka bisa melindungi dirinya sendiri. Namun Gyuri terus berusaha membuat dirinya berguna. Dia membuat bisnis itu ke level yang lebih profesional, di mana Gyuri mendigitalkan semua catatan keuangan mereka supaya lebih mudah untuk diatur. Keesokan harinya, orang tua Gyuri menyeretnya ke pertemuan bisnis dengan CEO agensi aktris yang bernama Pak Choi. Setelah itu dia bertemu Oji untuk membahas pembagian hasil yang adil. Oji merasa kontribusi Gyuri dalam bisnis ini tidak banyak, maka dari itu dia meminta bagian 90/10. Gyuri terus menawarnya agar dia mendapat keuntungan yang lebih banyak. Karena Gyuri ini terlalu manis untuk diabaikan, akhirnya kesepakatan jatuh ke 70/30. Saat di sekolah, Oji terus diganggu oleh Kitae dan teman-temannya. Dia masih kesal karena Oji merusak momennya saat itu. Kitae berencana untuk mempermalukan Oji saat razia sekolah diadakan. Dia menyuruh anak buahnya itu untuk menaruh mainan seks ke dalam tas Oji. Di saat yang sama, Kitae and the gang terciduk merokok oleh seorang polisi yang sebelumnya kita singgung. Minhe yang ada di sana membuat polisi itu semakin curiga karena tas yang dia gunakan sama persis dengan apa yang terlihat di CCTV. Jadi polisi itu sedang mengusut kasus prostitusi di bawah umur. Nah, Minhe dicurigai menjadi korban karena kedapatan datang ke apartemen tempo hari waktu dia diselamatkan Oji. Tak lama dari itu, kepala sekolah mengadakan razia. Oji panik karena dia mencemaskan uang hasil prostitusi yang dia simpan di dalam tasnya. Gyuri juga ikut panik karena dia udah bagian dari tim sekarang. Dia pun menyelinap keluar kelas dan menyalakan alarm kebakaran untuk mengalihkan perhatian. Razia pun dibatalkan dan Oji juga terselamatkan dari fitnah itu. Singkat cerita, Gyuri menemukan tempat untuk menyimpan uang mereka, tepat di bawah kursi di ruang klub mereka sendiri. Di saat yang sama, Gyuri menemukan mainan seks itu tersembunyi di dalam tas Oji. Gyuri menggodanya sampai dia menyadari bahwa ibunya datang menjemput. Singkat cerita, Gyuri menghadiri acara audisi yang diadakan agensi Pak Choi. Gyuri melihat salah satu kenalannya yang bernama Taerim gagal dalam audisi itu. Gyuri merasa ini situasi yang tepat. Dia meminta Oji mengirimkan iklan palsu untuk memancingnya agar mau bekerja sebagai gigolo. Nampaknya Taerim tertarik dengan ajakan itu karena upah yang ditawarkan lumayan besar. Scene beralih, Oji dan Gyuri memberi Tuan Lee iPad baru dan instruksi untuk menggunakannya. Mereka ingin membuat bisnisnya itu menjadi lebih berkembang lagi. Di malam hari, Gyuri datang ke rumah Oji dan berkata dia akan menginap. Setelah itu, kita diperlihatkan dengan Taerim yang canggung di hari pertamanya bekerja. Sosok paman berhasil meyakinkannya bahwa dia akan dilindungi oleh Tuan Lee yang senantiasa menunggunya. Ternyata klien yang memesan Taerim adalah orang sewaan. Dia diminta untuk bersikap baik kepada Taerim. Hal itu bertujuan agar Taerim percaya bahwa pekerjaannya itu aman. Gyuri merasa sangat terpukau dengan rencana Oji itu. Seketika dia memeluknya. Untungnya mereka tidak terbawa suasana dan masih bisa mengendalikan diri. Ditambah si Oji ini polos banget orangnya, jadi tidak terjadi apa-apa. 섹스한다고? 아이씨, 왜? 야, 너는 그런 말을 그렇게 막 쉽게... Di sekolah, Minhe tiba-tiba memberikan Oji sebuah topi yang awalnya akan diberikan kepada Kitae. Tapi karena Kitae nggak suka, jadi hadiah itu dikasihin. Sebenarnya Minhe tidak bermaksud lain, dia cuma random aja ngasih topi ke orang. Tapi Gyuri yang melihat nampaknya cemburu, dia jadi bersikap dingin kepada Oji saat itu. Ketika mereka menuju ruang konseling, mereka melihat seorang polisi atau lebih tepatnya detektif Lee sedang duduk bersama Minhe dan mewawancarainya. Saksikan kelanjutannya di part berikutnya.